Pengamat kondang MotoGP, Carlo Pernat merasa Marc Marquez sudah menghancurkan segalanya dalam persaingan di kelas utama MotoGP pada musim 2025 ini. Musim MotoGP 2025 benar-benar telah menjadi milik Marc Marquez yang melakukan debut musim yang baik sebagai andalan tim pabrikan Ducati. Bagaimana tidak, dia sangat sulit ditandingi siapapun termasuk rekan setimnya Francisco Bagnaia yang memiliki motor spesifikasi yang sama. Dia bahkan mampu mengunci gelar juara dunia musim ini lebih dini saat di GP Jepang atau ketika kompetisi masih menyisakan 5 seri lagi. Bahkan posisinya kini juga kian tidak dapat diganggu gugat meski kini absen untuk memulihkan cedera usai kecelakaan di sirkuit Mandalika, Indonesia. Sejak pembalap berusia 32 tahun itu menepi dari lintasan balap, jalannya persaingan di kelas utama MotoGP sukar diprediksi terutama untuk podium dan pemenang. Nama-nama seperti Raul Fernandez dari tim satelit Aprilia Trackhouse MotoGP Team bahkan sempat mencuri perhatian usai menang di Australia. Hal tersebut mengundang sorotan bagi pengamat MotoGP kondang asal Italia Carlo Pernat yang cukup antusias dengan 2 seri tersisa. Mantan manajer Valentino Rossi itu bahkan menganalogikan kehebatan dari Marc Marquez sebagai seekor kucing yang berada di tengah-tengah tikus. Dalam kesempatan yang sama Carlo Pernat juga menegaskan bahwa musim ini Marc Marquez benar-benar telah berhasil menghancurkan semua rivalnya di atas lintasan balap MotoGP. Prestasinya dengan mengunci gelar juara dunia lebih cepat saat 5 seri tersisa akan sulit untuk terulang lagi di masa depan. Dengan 2 seri yang tersisa Pernat merasa persaingan tidak akan bisa diprediksi terlebih setelah absennya peraih 7 gelar juara dunia tersebut. Menurutnya pembalap yang akan mampu memaksimalkan situasi ini adalah Fermin Aldeguer dari Gresini Racing yang sempat menang pada MotoGP Indonesia 2025 kemarin. Jangan lupa bahwa Marc Marquez adalah yang terkuat di antara semuanya dan dia sedang absen, jadi ketika kucing keluar dari karung maka tikus mulai menari seperti apa yang dikatakan oleh pepatah. Tahun ini Marc Marquez praktis telah menghancurkan aspirasi para pembalap lain di grid MotoGP, bahkan berhasil memenangkan kejuaraan dunia MotoGP musim 2025 ini dengan 5 Grand Prix tersisa yang menurut saya adalah sesuatu yang sangat sulit untuk bisa terulang dalam sejarah. MotoGP musim 2025 ini masih ada 2 Grand Prix lagi, tetapi setelah cedera Marc Marquez kemudian seperti menjadi semacam turnamen mini telah dibuat yang akan ditutup di Valencia. Jadi saya pikir Fermin Aldeguer adalah pemimpin turnamen mini ini karena Marc Marquez yang sudah tidak ada lagi di sini, dan ini akan menjadi 2 Grand Prix yang seru menurut saya karena level para pembalap sedang berimbang dan tanpa Marc Marquez maka situasinya pun menjadi lebih cair dan tidak terduga, kata Carlo Pernat, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Kemajuan yang dibuat Honda pada akhir musim MotoGP 2025 dengan pembalap mereka yaitu Joan Mir dan Luca Marini mengundang sorotan dari Carlo Pernat selaku pengamat. Sejak ditinggal pergi oleh Marc Marquez yang hijrah ke bendera Ducati pada akhir musim 2023 lalu, Honda terus berjuang untuk kembali ke tempat terbaik mereka yang seharusnya. Dipimpin oleh Joan Mir dan didampingi oleh adik Valentino Rossi yaitu Luca Marini sebagai rekan setim, MotoGP 2025 benar-benar telah menghadirkan harapan baru bagi mereka. Raihan podium pun sudah berhasil didapatkan tim berlogo sayap tunggal tersebut bersama Joan Mir setelah berhasil finish di posisi ketiga pada Grand Prix Jepang dan terkini di Grand Prix Malaysia 2025. Adapun untuk Luca Marini, dia menjadi pembalap yang cukup konsisten dengan selalu mampu merampungkan balapan meski memang sempat gagal finish di Grand Prix Jepang 2025 beberapa waktu lalu. Tak ayal performa impresif dari tim Honda setidaknya pada Grand Prix Malaysia 2025 pada akhir pekan kemarin menghadirkan komentar positif dari seorang pengamat MotoGP kawakan yaitu Carlo Pernat.
Di mana pengamat MotoGP kondang asal Italia tersebut menilai kini Joan Mir sudah menemukan kembali jati dirinya sebagai seorang pembalap yang pernah menjadi juara dunia di kelas MotoGP pada musim 2020 lalu. Melalui juara dunia MotoGP musim 2020 tersebut, pabrikan asal Tokyo, Jepang tersebut dianggap sangat pantas mendapatkan podium di sirkuit Sepang pada MotoGP Malaysia 2025 akhir pekan kemarin. Carlo Pernat juga memberikan peringatan kepada tim lain untuk tidak serta-merta meremehkan tim Honda meski mereka hanya bertumpu kepada Joan Mir dan juga Luca Marini di tim pabrikannya. Ancaman masih ada meski tim ini tidak seperti Ducati yang memiliki seorang pembalap sekaliber Marc Marquez atau Yamaha dengan Fabio Quartararo yang memang sangat eksplosif untuk soal single lap. Status sebagai tim konsesi dimanfaatkan dengan baik oleh Honda yang lebih leluasa menjalankan pengembangan mesin motor mereka dibandingkan tim lain. Kini tugas mereka adalah mencari pembalap dengan bakat mumpuni seperti Marc Marquez yang pernah mereka miliki sebelumnya. Joan Mir sudah menemukan jati dirinya, jadi jangan lupa dia tetap seorang juara dunia, lalu podium yang indah dan pantas dia dan Honda dapatkan. Ini menunjukkan bahwa Honda meskipun tidak sefenomenal Ducati dengan Marc Marquez atau Yamaha dengan Fabio Quartararo atau KTM dengan Pedro Acosta, mereka masih memiliki amunisi hebat. Honda juga membuat keputusan yang tepat dengan merekrut Luca Marini yang tahu cara menyetel motor dan Johann Zarco menjalani paruh pertama musim dengan baik lalu sedikit merosot. Terlepas dari kesulitan yang dihadapi, tim sudah bekerja dengan sangat baik bersama direktur teknisi baru Romano Albesiano yang berasal dari Aprilia, bahkan berkat konsesi dan investasi mereka telah berhasil membangun motor yang sangat seimbang. Meski masih ada sedikit tantangan untuk mencapai level tertinggi, tetapi tidak terlalu banyak dan mungkin yang masih kurang adalah memiliki pembalap dengan bakat yang benar-benar fenomenal, kata Carlo Pernat, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Pembalap Monster Energy Yamaha Team, Fabio Quartararo untuk kesekian kalinya memberikan ultimatum kepada timnya dengan ancaman berpisah. Kesabaran Fabio Quartararo dalam menantikan kebangkitan tim berlogo garpu Tala mulai menemui ujungnya setelah ditahan-tahan. Juara dunia MotoGP satu kali tersebut akhir-akhir ini sudah tak mau bermulut manis dengan terus mengumbar nada optimistis terhadap proyek Yamaha. Bahkan jelang jendela transfer besar-besaran pada tahun depan, Fabio Quartararo menggunakan kartunya untuk meningkatkan daya saing. Kontrak Quartararo dengan Yamaha akan habis pada 2026 atau sama seperti semua pembalap di tim pabrikan MotoGP saat ini. Sebagai informasi, bukan kali ini saja El Diablo melemparkan pernyataan bernada ancaman ke tim pabrikan garpu Tala tersebut. Maklum, setelah mencetak gelar juara dunia pada MotoGP musim 2021, dirinya selalu gagal tampil kompetitif meski selalu menjadi nomor satu di Yamaha sampai saat ini. Bahkan perpanjangan kontrak antara Fabio Quartararo dan Yamaha pun selalu diwarnai dengan drama, di mana pada 2 tahun yang lalu Yamaha sendiri berhasil dengan janji pengembangan motor lebih masif yang puncaknya adalah rencana peralihan dari mesin inline 4 ke mesin V4. Mesin V4 sudah dilombakan melalui pembalap wildcard dan dicoba oleh Fabio Quartararo dalam tes, namun impresi pertama sang ujung tombak jauh dari positif. El Diablo memberi sinyal bahwa dirinya sudah mulai ancang-ancang membuat keputusan besar terkait dengan nasibnya di tim Yamaha. Musim ini Fabio Quartararo kembali menjadi jagoan dalam kualifikasi hingga 5 kali meraih hasil pole position. Dia hanya kalah dari Marc Marquez. Hanya saja dia masih menjadi samsak lawan-lawannya yang bukan Yamaha dalam balapan. Begitu jalur idealnya diganggu, dia tak berdaya apalagi di lintasan lurus. Hal ini yang coba diatasi Yamaha dengan mesin V4, di mana uji coba paling ideal adalah merasakannya sendiri dalam situasi balapan. Lalu adapun Fabio Quartararo tidak punya waktu lebih lama lagi. Tes pramusim MotoGP 2026 akan menjadi tenggat waktunya bagi Quartararo mengenai nasibnya di tim Yamaha. Tentu saja Anda harus bergerak dengan sangat cepat juga. Saya pikir itu hal yang cukup baik bagi seorang pembalap untuk memulai musim, bukan memulai musim tetapi tidak butuh waktu lama untuk mengetahui tentang di mana saya ingin berada.
Yamaha bekerja keras dengan V4 saat ini, tetapi tujuan utama saya adalah berjuang untuk meraih kemenangan, kemudian podium, lalu gelar juara, dan jika saya tidak punya motor untuk melakukannya maka tentu saja saya akan pindah. Menurut saya ini hal yang cukup bagus dengan memberi Yamaha waktu sekitar sebulan lamanya untuk melihat bagaimana potensinya dan kemudian mengambil keputusan dengan cepat, karena dalam waktu 2,5 bulan Anda tidak bisa benar-benar mengubah motor secara menyeluruh, terutama bagi kami. Anda tidak dapat mengubah basisnya sepenuhnya, dan bahkan saya pikir juga semua pabrikan akan memiliki motor yang sama tahun depan, tetapi bagi kami hal itu tidak mudah untuk terjadi. Kami akan melihat bagaimana kami bisa meningkatkannya, dan saya pikir titik krusialnya adalah pada tes di Valencia dan kemudian tes di Sepang pada bulan Februari tahun 2026 mendatang, kata Fabio Quartararo, sebagaimana dikutip dari Crash.